Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya cerita One Piece akan segera memasuki babak baru setelah beberapa insiden besar yang terjadi di luar Pulau Egghead telah berakhir. Artinya, di chapter 1089, kita akan melihat kembali aksi dari sang baka Senjo Mugiwara Luffy yang saat ini sedang terlibat konflik di Pulau Egghead dengan pemerintah dunia dan angkatan laut. Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan berulang kali, kedatangan Gorosei Sartun dan Admiral Kizaru berserta 100 kapal perang menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami. Tentu saja, hal ini juga menjadi sebuah sinyal bahwa kelompok bajak laut topi jerami harus segera menyelesaikan misi mereka untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk dan membawanya pergi dari Pulau Egghead. Namun masalahnya, ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Perlu diingat, musuh yang akan dihadapi oleh Luffy kali ini bukanlah seorang bajak laut, melainkan sebuah organisasi besar yang saat ini berkuasa di dunia One Piece. Ya, World Government atau pemerintah dunia. Nah, selain itu menurut salah satu editor One Piece, bahwa chapter 1089 akan memperlihatkan awal mula dari peristiwa yang akan membuat dunia One Piece semakin gempar, di mana sang editor One Piece tersebut mengatakan kelompok bajak laut topi jerami, apa yang akan mereka lakukan. Bukan hanya itu saja, sang editor juga memberikan pesan bahwa pertarungan di Pulau Egghead akan semakin memanas dan pihak manapun harus bersiap untuk menghadapi yang terburuk. Yap, tentu saja dari sedikit bocoran tersebut, apabila kita analisa lagi, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi di chapter 1089, yang mana kemungkinan tersebut berhubungan dengan berita besar yang disampaikan oleh sang narator di akhir chapter 1088 kemarin. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, mungkinkah apa yang dikatakan oleh sang editor One Piece tersebut akan menjadi awal mula dimulainya pertempuran Battle Royale yang pernah dikatakan oleh Oda Sensei? Serta apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami setelah kita diperlihatkan kapal perang milik pemerintah dunia yang telah tiba di perairan Pulau Egghead? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1089 benar-benar akan banyak memberikan sebuah kejutan besar kepada para fan One Piece setelah sedikit informasi yang disampaikan oleh salah satu editor One Piece yang mengatakan bahwa pihak manapun harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi di Pulau Egghead. Jelas ini bisa mengacu pada kedatangan kapal perang angkatan laut yang berjumlah kurang lebih 100 kapal perang. Dan tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul, jika pihak pemerintah dunia ataupun angkatan laut sudah mengirimkan kapal perang sebanyak itu, maka bukan hal yang tidak mungkin serangan booster call pun benar-benar akan terjadi di Pulau Egghead. Di sisi lain, Sentomaru yang telah berhasil mengakses para pasifista model baru, yaitu Mark III, sedikit memberikan angin segar bagi kelompok bajak laut topi jerami, di mana pacifista model baru ini akan digunakan untuk membantu melawan para Serapim dan memblokade pasukan angkatan laut untuk masuk ke Pulau Egghead. Ya, seperti yang diperlihatkan di beberapa chapter sebelumnya, bahwa pacifista Mark III ini diperintahkan oleh Sentomaru untuk menyebar ke pesisir Pulau Egghead. Perlu diingat, pacifista model baru ini memiliki pengembangan teknologi tempur dari versi pacifista sebelumnya. Bahkan, pacifista Mark III ini didesain memiliki senjata yang mampu mengeluarkan gelembung pelindung atau bubble shield, di mana gelembung tersebut dapat memantulkan berbagai macam serangan. Namun masalahnya, kita belum dijelaskan secara detail apakah pacifista Mark III ini memiliki otoritas tertinggi sama seperti halnya Serapim atau tidak. Jika iya, maka sudah dapat dipastikan Gorosei lah yang memiliki otoritas tertinggi.
Dengan kata lain, hal ini justru akan menjadi sebuah bumerang bagi Sentomaru karena sudah dapat dipastikan Gorosei Sartun akan memerintahkan para pasifista Maktri untuk membantu pihak Angkatan Laut untuk menghabisi kelompok bajak laut topi jerami dan Dr. Vegapunk. Selain itu, Admiral Kizaru yang begitu bersemangat untuk menghabisi kelompok bajak laut topi jerami pun menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Bagaimana tidak, banyak dari para fan One Piece yang meyakini jika Zoro akan berhadapan dengan Admiral Kizaru di Pulau Egghead. Tentu saja ini akan menjadi sebuah ajang balas dendam. Ya, kalian semua para fan One Piece masih ingat ketika di Sabaody dulu, Zoro dibuat malu oleh Kizaru setelah berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Sedangkan Kizaru sendiri gagal menyeret Zoro ke Impel Down karena bantuan Silver Rayleigh dan Bartolomeo Kuma. Lalu kemudian di sisi lain, seperti yang dikatakan oleh sang narator di akhir chapter 1088 kemarin, bahwa berita besar mengenai konflik yang terjadi di Pulau Beehive dan pengepungan Pulau Egghead oleh pemerintah dunia dan Angkatan Laut akan segera tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Jelas hal ini pun semakin membuktikan bocoran yang dikatakan oleh sang editor One Piece bahwa chapter 1089 akan memperlihatkan awal mula peristiwa yang akan membuat dunia One Piece semakin gempar. Itu artinya berita besar tersebut akan memperlihatkan berbagai reaksi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece. Dan bukan hal yang tidak mungkin, pentolan organisasi kriminal Revolutionary Army, yaitu Monkey D. Dragon, akan membaca berita besar ini. Jujur, Mimin sendiri sangat amat penasaran dengan reaksi dari Monkey D. Dragon setelah mengetahui keluarganya terlibat dalam insiden besar tersebut. Apakah Monkey D. Dragon akan datang ke Pulau Egghead untuk membantu kelompok bajak laut topi jerami serta terlibat konflik dengan pemerintah dunia dan Angkatan Laut? Atau justru akan tetap fokus pada misinya untuk menginvasi sebuah kerajaan agar kerajaan tersebut melakukan pemberontakan dan menghancurkan kapal-kapal pembawa pasokan makanan yang akan diberikan kepada para Tenryubito. Entahlah, yang jelas diperkenalkannya Garling Figure Line yang merupakan pemimpin dari 9 kesatria suci menjadi sebuah indikasi jika Monkey D. Dragon akan berhadapan dengan sosok Garling Figure Line. Ya, menarik memang. Patut kita tunggu kejutan apa yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei di chapter 1089 nantinya. Nah, itu tadi merupakan spoiler singkat chapter 1089 yang telah diberikan oleh editor One Piece. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.